Sobat Bongkar Abis, kita berjumpa lagi dalam dialog perbincangan Bongkar Abis untuk mengupas situasi Indonesia aktual, situasi ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain yang mempengaruhi situasi nasional. Nah, ini baru episode kedua, kita baru seminggu ini menyala, menerangi Indonesia. Seperti biasa, dari yang gelap, suasana gelap ini. Kita bertiga, Mas Eros Jarot, budayawan kondang, Bung Antoni Budiawan, pakar ekonomi, dan saya kali ini bertindak sebagai host, Lukas gantian Suharto. kan gantian. Ya, kita nanti gantian. Jadi, oke, situasi yang paling aktual nih Mas Eros, Bung Antoni, saat ini adalah dua menurut saya yang harus kita perbincangkan. Pertama soal RUU TNI yang baru saja disahkan tadi pagi. Ya, jadi kita kupas sedikit saja lah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengupas ini yang mungkin secara akan sangat mempengaruhi kondisi Indonesia lebih luas ya, karena ekonomi menyangkut anjloknya. Iya, terjun ya. bebas. Ini ibarat TNI saham gabungan tuh ya. Ibarat TNI terjun tanpa payung nih. Nah, kita akan kupas kenapa ini bursa saham kita bisa anjlok. Nah, untuk itu kita kupas dulu nih Mas, undang-undang TNI yang lagi fresh from oven. Menurut Mas Eros, Gini. ini Sebetulnya ada apa ini? Dia enggak. Kalau terus terang kita harus jujur ya, karena saya belum dapat naskahnya, ya. Tapi satu hal, terlepas isinya apa, baru saya bilang terlepas isinya apa aja dulu ya. Cara menyelenggarakannya ini yang harus jadi perhatian ya. Kenapa? Buat apa sih diam-diam ngumpet-ngumpet di hotel besar? Sementara saatnya efisiensi lah segala macam dikumandangkan. Bersamaan dengan itu mereka diam-diam sampai digeruduk sama anak-anak gitu, sama teman-teman ya. Nah, ini kan hal seperti itu menyimpan apa sih sebenarnya, apa sih yang disembunyikan? Nah, yang itu sebetulnya bisa jadi undang-undangnya sendiri sebenarnya tidak terlalu serem-serem amat ya. Walaupun memang ada beberapa catatan yang kalau saya gini aja Mas Lukas ya. Prinsipnya dulu kita pegang ya. Prinsip demokrasi. Civilian authority has to be above ya military authority. Itu dulu ya. Nah, sekarang gini. Saya juga aneh nih. Dulu kalau nggak salah kan PDP yang paling keras tentang ya. Betul nggak sih? Ya, Megawati sempat meminta agar ditolak. Nah, you see? Nah, sekarang kan bahkan si Utut ya. Iya. Ketuanya. Ya, Panja. Terus ketua Dewan sekarang siapa? Puan. Ya. Yang memimpin rapat paripurna Puan. Saya bisa kalau berdua itu saya maafin lah ya. Kenapa? Karena dia nggak terlibat waktu reformasi masih ya saya tahu persis itu. Saya sebagai saksinya. Satu masih kecil, yang lain Iyalah. Utut juga nggak pernah saya dengar itu. Ya, pemain catur. Jadi bahwasanya menjiwai ya apa itu semangat reformasi memang tidak tertanam dalam. Nah, saya sayangkan yang lain-lainnya ada dong konsistensi ya. Paling nggak jangan kayak aneh juga. Ini kan yang membuat rakyat jadi bingung gitu. Yeah. Di satu sisi nolak, ada apa sih yang ditolak apanya ya. Mungkin aja rakyat setuju bahwa ditolak ya, tapi harus tahu apanya. Ya. Jadi memang ada dua problem Mas. Prosesnya yang terburu-buru, kemudian bersembunyi di hotel mewah sehingga harus digeruduk, dan juga kemudian efisiensi PDIP lagi yang gojek-gajek kalau kemudian suasana transaksionalnya juga kuat. Nah, ada lagi problemnya nanti kita kupas sekilas. Kalau transaksional, saya sendiri kurang bisa mengatakan itu karena belum tahu. Wilayahnya Antoni. Begini, saya mempunyai pandangan yang berbeda sedikit nih. Ya. Gini, bahwa saat ini menurut salah satu berita itu ada 2.500 personel TNI aktif yang menempati posisi sipil. Loh, TNI aktif itu dalam hal ini termasuk polisi nggak? Enggak, TNI. Ya, jadi TNI sendiri minus polisi itu sudah 2.500. Udah 2.500 menduduki jabatan sipil. Nah, RUU ini bisa dilihat juga sebagai memformalkan itu. Artinya ini kan sudah banyak pelanggaran. Sudah banyak pelanggaran terhadap undang-undang yang 2004 tadi. Nah, sekarang ini mau diformalkan saja. Ya, mau diformalkan.
surprise surat presiden itu masuk 13 Februari ke DPR. 13 Februari. Nah, itu 14 masuk ke sana, mungkin tertanggalnya 13 ya. Nah, ini memang harus dikebut karena rencananya besok sudah reses DPR. Jadi sebelum reses ini sudah harus diselesaikan, diketok palu gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah 13 Februari RUU itu sudah ada, sudah diketahui, apapun isinya sudah diketahui. Tapi, nah ini saya sebutnya misteri nih. Misterinya kenapa? Kenapa? Terus tiba-tiba Panglima memberikan pernyataan keras tuh. Prajurit yang menempati posisi sipil harus pensiun dini atau mundur dari jabatannya. Karena itu ketentuan undang-undang yang lama. Ketentuan undang-undang yang lama memang, tapi kan sudah ada 2.500. Tadi yang saya katakan posisi yang di sipil diduduki oleh TNI. Kenapa pada saat itu tidak ditata oleh Panglima kan gitu? Kenapa setelah ini mau diformalkan lalu gitu? Artinya dulu memang pihak lembaga-lembaga itu ada 10 instansi itu meminta. Iya, tapi artinya begini, saya melihatnya lebih jauh dari itu. Saya melihatnya... Dan yang lebih jauh kita dengar. Nah, saya melihatnya bahwa kenapa di sini seolah-olah ada perbedaan pendapat antara Panglima dan Presiden. Nah, itu aja gitu. Dengan kasat. Hah? Enggak. Aku tahu dalam pikiran dia deh. Pasti akan dikaitkan. Gitu. Panglima ini kan orangnya Jokowi. Nah, pasti gitu kan? Nah, itu saya mau bertanya. Jujur dia dong, orang siapa jujur sih? dong. Gitu. Kita kan di sini harus terbuka iya, jujur dia orang ya. siapa gitu kan? Ya, kalau teori konspirasi memang begitu. Tapi apa mungkin ya Panglima TNI berani ngelawan Presiden? Nah, kalau ini gini, itu masih pertanyaan seluruh Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu ya. Pertanyaan lah. Gitu. Ya. Contohnya tapi kayak faktanya gini. Ada begitu, faktanya ada statement yang bertentangan. Nanti saya bilangnya bertentangan nanti ada tuh. kaitannya dengan apa yang tadi ya toh. Ya. Teorinya loh secara pengamatan kan. Pengamatan dia belum tentu benar dan belum tentu juga salah ya toh. Ya, tapi Mas menurut saya ketimbang kita menafsirkan otak-atik teori-teori konspirasi itu yang sangat politis, apa nggak lebih baik prinsip-prinsip? Mas Eros tadi menegaskan bahwa civilian supremacy itu harus menjadi prinsip utama. Jadi kalau kemudian rapat itu yang entah kenapa di hotel milihnya hotel mewah lagi, Fairmont itu kan hotel super padahal mewah. Itu efisiensi efisiensi katanya. Aduh, nah, artinya ketika digeruduk oleh teman-teman LSM itu kan civil society tidak percaya dengan proses RUU TNI itu yang sekarang disahkan secara terburu-buru. Jadi proses diskusi terakhir itu kan kurang dari seminggu itu, cuma 4 hari. Nah, itulah yang membuat saya hal yang tidak perlu kenapa sih harus dilakukan? Buru-buru itu. Iya, buat apa? Gitu artinya coba saja ya, belum tentu ditolak loh sama partainya juga. Siapa tahu kan masih, itu. Tapi siapa tahu juga ada hal yang harus secara prinsipil ditolak. Ya. Tapi kalau sekarang kan udah diketok palu. Nah ini ya sebetulnya banyak pertanyaan. Sebenarnya DPR mewakili siapa sih gitu loh? Ya, kalau saya itu analisisnya simpel aja Mas. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya niat ingsun dari RUU TNI ini perubahan yang tadi disinggung juga oleh Bung Antoni itu bahkan tidak politis. Saya kok melihat jadi ini kan ada catatan saya ini ada kelebihan jumlah personel perwira tinggi itu 180. Untuk perwira menengah kolonel itu 238. Jadi perwira-perwira tinggi dan menengah ini tidak punya kerjaan sekarang. Pangkatnya tinggi, tapi tidak punya kerjaan. Nah, akhirnya menurut saya analisa yang sadis. RUU itu sebenarnya hanya untuk seperti Anda bilang tadi, untuk mengesahkan, memformalkan agar mereka punya pekerjaan. Gimana? Ya, itu dampaknya bisa ke situ, tapi kan saat ini kan sudah 2.500 sudah menduduki jabatan sipil, berarti sudah terserap di dalam jabatan itu. Tapi masih ada 500 yang nganggur. Iya, tapi kan kita nggak tahu apakah itu termasuk apa tidak, tapi kita nggak terlalu penting lah. Artinya itu kan nganggur nggak nganggur kan tetap aja mereka dibayar kan gitu kan. Dan seperti kalau nggak salah siapa? Salim Said ya, pengamat militer itu mengatakan, loh itu tidak boleh disuruh masuk ke tani apa segala begitu, dia harus latihan terus gitu kan, harus jangan sampai ada deterrent yang bisa jadi gitu. Jadi profesional. Jadi nggak itu. Nah itu dalam hal itu kita mengerti gitu. Gini bos,
andai saja nih ya presiden kalau bicara saya akan cari, saya akan kejar sampai ke Antartika, dibuktikan aja setiap ucapannya dan tindakannya, mungkin masalah ini nggak terlalu jadi masalah. Nggak ya. terlalu jadi masalah. Tapi ini permasalahannya trust nih loh. Ya, kita masuk segmen kedua sekarang ya. Nah. RUU TNI satu hal, tapi saya setuju nih, Mas Eros, bahwa di Indonesia ini yang terjadi sekarang apa yang dinamakan oleh Francis Fukuyama. Seorang pakar politik The end dari of history. Amerika, sebagai low trust society, masyarakat yang kepercayaannya rendah, tidak percaya pada pemerintah, tidak percaya pada instansi. Tentu itu normal karena sejarah kita kan selalu elit kekuasaan, penyelenggara kekuasaan itu mengibul, memanipulasi, kolusi, korupsi, manipulasi. Nah, terkait itu kalau kebetulan juga ada ini nih, kalau kaitan dengan UTNI, yang militer ini terjun payung dari ketinggian pesawat, bursa efek kita, bursa saham anjlok drastis, terjun bebas tanpa payung. Sampai harus disuspended itu ya. Jangan-jangan ini akan terjadi tragedi fatal nih. Gimana nih? Bagaimana melihat keterkaitan ini? Nah, Ya, ini sebelum ngomong ya, tolong Bu Antoni ya, Anda kan ekonom. Di kita ini ya, banyak yang denger ini, sok tahu aja tentang ekonomi, ya, banyak yang nggak tahu. Coba jelaskan agar rakyat paham nih ya, yang denger ini paham. Oh ini toh masalahnya, coba. Nah ini masalahnya nih sulit dipahami. Oh, iya? Dalam arti gejalanya, sebabnya, sebabnya gitu. Karena begini, saya berpikir-pikir, kenapa tiba-tiba hari Selasa ya, Selasa tiba-tiba itu pagi-pagi gitu langsung turun begitu. Saya langsung ditelepon oleh satu kawan, bursa ambruk. Aduh kan itu. Terus kan itu cepat sekali gitu. Terjun bebas. Nah, terjun bebas itu cepat sekali. Kalau cepat begitu berarti ada dua hal. Ada panic selling, ya, berarti semua ikut-ikutan. Tapi panic selling itu biasanya harusnya mengikuti satu berita terlebih dahulu. Harus ada course-nya apa ya, sebabnya apa. Nah, ini tidak ada. Kok tiba-tiba? Tiba-tiba. Kalau orang Inggris bilang ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ujuk-ujuk begitu. Itu. Nah, enggak sebelum. Nah, jadi gini. Terus kemudian saya berpikir, apakah penerimaan pajak yang anjlok 30%? Januari anjloknya 40% tuh penerimaan perpajakan kita. Terus Februari udah ditunda-tunda, ya, nggak tahu ada apa-apa ditunda-tunda begitu. Kemudian diumumkan drop 30%. Wah, kalau drop 30% lumayan. Ini namanya sangat serius gitu. Nah, jadi perkiraan ke depan itu Indonesia akan shortfall terlalu banyak APBN kita dan pasti terjadi kontraksi. Artinya apa? Perekonomian kita ini sangat suram, kan gitu. Tetapi setelah kita lihat lagi, pengumuman pajak itu hari Kamis. Hari Kamis, Jumat masih tenang, Kamis tenang, Jumat tenang, Senin masih tenang, Selasa ambruk. Tiba-tiba ya? Ya. Lalu saya bilang, apalagi ini? Nah, saya masuk ke RUU TNI. Nah, RUU TNI ini lebih serius. Ya, dan bahwa itu kejadiannya kan baru hari Minggu ya, yang itu kan, dan kemudian Sabtu, Minggu gitu kan, Senin masih itu. Dan berarti kalau bursa anjloknya seperti begitu, kalau tidak ada panic selling, berarti ada yang bermain, Mas. Ada yang bermain. Dan bentar, secara teknis bisa ketahuan nggak? Enggak, ini pasti. Siapa yang memicu di otaknya Antoni saya tahu siapa nih. Dong, terbuka dong ya. Ayo, coba. Jadi begini, yang bermain kan pasti Taipan. Orang-orang bilang ini akan asing. Asing banyak keluar apa. Saya rasa kalau asing sudah mau keluar, udah mendahului itu berarti udah dari Senin, udah dari Minggu. Enggak, Sabtu dan Minggu ya. Senin berarti sudah turun gitu. Ini belum. Berarti apa? Baru Selasa. Berarti apa? Berarti Senin ini ada persiapan dan kelihatannya bukan asing. Kelihatannya lokal. Kan gitu kan, kalau bukan asing kan lokal. Teori konspirasi. Kita bisa duga siapa yang ya. Kalau ada yang serang begini, ini udah bukan teori konspirasi lagi. Emang udah, kalau menurut saya udah terjadi konspirasi. Tadi saya dapat WA katanya Jokowi bermain. Gimana itu menurut Anda?
Sangat mungkin dong. Ya bukan Jokowi pribadi tapi jaringannya. Jaringannya. Taipan-taipan di sekelilingnya. Sangat mungkin. Oke, enggak, sekarang saya gini. Sekarang gini. Yang mau memainkan itu pasti yang anti pemerintah. Ya nggak? Pasti yang anti pemerintah yang mau menjatuhkan Jokowi ini. pro pemerintah. Hah? Loh, jangan salah, wapresnya masih ada, dia masih ada reserve di wapres itu, ada kepentingan Enggak. juga. Nah, itu saya nggak tahu untuk saya itunya kaitkan ini ya. Ya, gimana? Kenapa teorinya dia? Saya coba cerna. Nah, lalu saya lihat ada pemberitaan kan. Ya. Ngapain tuh ada taipan-taipan dari Jawa Timur ya menghadap Jokowi, Gitu. ya kan? Ini apa sih? Lalu saya bertanya, belum punya pikiran seperti Anda ya. Saya bilang, ini orang maunya apa sih gitu loh ya. Nah, dalam hal itu terjadi itu mau tidak mau harus saya kaitkan. Setelah ada teori sebegitu, begini, saya kok nggak melihat ya bahwa makanya kita sebagai temannya Prabowo ya, Pak Presiden, saya bilang don't trust anyone except yourself. Gitu kan. Ya, kamu sendiri yang harus percaya sama diri kamu sendiri, jangan sama yang lain. Karena di sini nggak tahu yang namanya dukungan dan jegal itu beda-beda tipis. Merangkul dan nyekek itu hanya masalah waktu, ya kan? Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan, apa teorinya dia tadi itu, ada kemungkinan ya bisa saja, walaupun ini kan terlalu konspiratif lah ya. Tapi begitu lihat ada sekelompok para pengusaha yang kondang di sana pada soan ke sana, dan gini loh, kita kan tahu protokoler, kan nggak mungkin hari itu datang hari itu langsung terima, nggak mungkin, itu pasti sudah direncanakan. Ya kapan harus datang, jam berapa harus datang sudah direncanakan, dan bagaimana cara mempublisir, ini kan jagonya Pak Jokowi di situ. Nah, kalau kita melihat itu, maka apa yang dibilang Pak Antoni tadi boleh jadi bisa kalau ini saya bilang ya. Kan ini juga tidak bisa sepenuhnya ya, artinya firm gitu ya, tapi gejala itu kok ada, sehingga maunya apa sih ini itu loh. Tapi Bung Antoni, kita ngomong sedikit teknis ya soal ekonomi yang ini kan jadi mengingatkan ini teori-teori konspirasi 98 bahwa Indonesia ekonomi ambruk waktu itu karena dimainkan oleh salah satunya George Soros gitu kan. Tapi dari kajian-kajian George Soros, kalaupun bermain, dia kan urusannya memang mau cari untung aja. Murni tarik untung lah dari situasi mata uang Malaysia, Korea, Indonesia, dan Thailand. Nah, apakah misalnya pertanyaan awam saya, apakah bisa diketahui yang melakukan selling terbesar itu misalnya Aguan misalnya atau siapa yang orang yang sebut, kalau itu terbukti ada, teori Anda bisa itu sudah ada, itu kan transaksi itu kan melalui broker, itu kalau mau diusut udah langsung ketahuan. Makanya George Soros itu ini bukan teori konspirasi, memang udah terjadi. George Soros itu bukan waktu 98, dia 97 98 ya dia bermain di sini, tapi 92 dia itu menghajar itu Inggris pound sterling. Tapi kan untuk cari untung bukan? Ya itu cari untung, bukan konspirasi dalam arti begitu gitu. Nah ini pun sekarang begini, ada beberapa banyaklah hal bahwa bagaimana mau menjatuhkan ekonomi melalui bursa, melalui kepentingannya macam-macam, ada kepentingan ekonomi, komersial ya, ada kepentingan juga politik gitu kan. Nah, jangan lihat teroris itu banyak mendapatkan uangnya dari bursa. Sewaktu udah terjadi di 9/11 itu dianalisa bagaimana teroris itu membiayai uangnya. Ini bukan teori konspirasi, karena begitu dia tahu, karena dia ini kita bicara mengenai insider information. Nah, inside information itu jadi dia tahu kapan dia mau attack, kapan itu bursa bagaimana, lalu dia mendapatkan uangnya untuk membiayai. Itu terbuka itu bagaimana CIA kemudian merekrut ahli-ahli keuangan untuk mendata siapa yang bermain di situ. Nah, itu. Jadi dia lihat tuh begitu ada 9/11 harga itu naik. Harga American Airlines pada saat itu naik gitu. Nah, ini. Jadi artinya kembali kepada sangat bisa sekali itu di broker kita itu ada gitu. Dan siapa yang bermain, siapa broker mana. Argumentasi yang saya dengar-dengar itu kan. Saya bilang sekali lagi loh, saya bukan ekonom ya. Tapi begini, common sense saja ya. Katanya ini pemicunya karena uncertainty, ketidakpastian, pemicu utamanya ya, terutama
banyak yang mengkaitkan dengan apa Danantara segala itu ya. Mau kemana nih? Dia nggak tahu nih where the money goes itu kan, sehingga ketidakpercayaan itu memicu. Tapi masa iya sih memicu dalam satu hari bang gitu, ya kan? Itu teori low trust society itu Mas. Iya, makanya. Rakyat, pasar tidak percaya. Iya, masa cuma dalam satu hari bang gitu. Iya, Itu dia. benefit of the doubt saya nih untuk Anda adalah, artinya saya bisa memahami teori Anda itu gini. Kalau saya lihat, ternyata di semua negara tetangga kita, itu hijau semua, Hijau. naik semua. Iya. Jepang, Hong Kong paling tinggi malah. Tapi kok cuma Indonesia? Ya itu, ini makanya. Itu, jadi ada itu. Itu yang sebetulnya saya jadi tertarik sama analisa Anda itu kok kayaknya benar bukan sentimen itu. Mas Eros, berarti kan begini kan Bang Antoni tadi bilang bahwa semua itu bisa dilacak lah. Itu permainan siluman-siluman yang kalau memang ada konspirasi dari Jokowi and his gang, kan cepat atau lambat ketahuan. Nah, jadi menurut Mas Eros, apa yang pemerintah Prabowo mesti lakukan ini? Kalau saya sih, saya rasa ya tidak bagus lah kita mengembangkan, contohnya, wah ini Jokowi ini gini. Saya rasa buktinya masih tersumir, ya, masih sumir. Bahwasanya ada kejuruan, ini kan analisis ya. Nah itu bukan tugasnya kita lagi lah, tugas siapapun yang ya merasa menginginkan kelanggengan kekuasaannya Prabowo bergerak dong. Tapi ibarat puzzle itu teka-teki itu kan ini teorinya Bang Antoni seperti itu, pandangan Mas Eros begitu kan, banyak analisis, banyak teori. Ini puzzle yang bisa melengkapi puzzle itu adalah pemerintah. Dengan kekuasaannya kan bisa betul itu maksud saya. Proses dan sebagainya. Sebagai gini loh. Permasalahannya kan yang sampai hari ini jadi pertanyaan, gitu, apa susahnya sih gitu ya, nangkep si ini, nangkep si itu, kalau bicara pemberantasan korupsi ya. Apa susahnya sih supaya pasar itu ya kepercayaan itu naik? Ya satu, jangan dong pilih orang-orang yang terindikasi, ya terindikasi korup, terindikasi nggak bener gitu ya, mimpin perusahaan yang sebetulnya sangat memerlukan dukungan kepercayaan sepenuhnya dari itulah. Ya, ini ada kaitan dengan Danantara nggak? Jangan-jangan. Itulah bahwa menurut kita ini sederhana, tetapi mungkin adalah bagi pengambil keputusan ini tidak sederhana lagi. Jadi kalau kita pertama adalah misalkan kita masuk ke Danantara, siapa itu kita lihat CEO-nya dan sebagainya itu pengurusnya ya. Itu kan satu udah melanggar juga mengenai rangkap jabatan ya, menteri tidak boleh rangkap jabatan dan sebagainya. Terus kemudian ada juga di situ di penasehatnya, ada lagi penasehat asing. Nah ini sudah, tapi kalau kita lihat bahwa banyak hal-hal yang kita pikir mudah, tetapi ternyata tidak. Ya ini saya tidak tahu tarik-menarik, tapi kalau saya jadi presiden semuanya mudah. Ya semuanya mudah, kalau politik memang jadi rumit. Ya, karena itu. politik kan berkelindan dengan kepentingan, dan sebagainya gitu kan, ya, dan kekuatan. Kalau saya gini Pak ya, bolehlah teman-teman. Ini kan jadi yang berkuasa pun yang oposisi kan teman aku juga semua ya toh. Ya. Saya cuma pesan sama mereka. Kalian bolehlah berebut kekuasaan, jangan korbankan masa depan Indonesia dong. Nah, itu yang jangan penting. korbankan rakyat dong, ya. Kok rakyat yang selalu harus menerima derita ini gitu ya. Satu, pajaklah dinaikin, ya tuh. Sekarang katanya kalau mobil nggak ngelaporin 2-3 tahun udah langsung bisa disita negara. Ini udah apa ya? Menurut saya negeri jadinya, mafia. Iya. Itu karena pemerintah menjelang bangkrut gitu, Mas. Apapun dilibas. Dia makanya Dan itu yang justru yang memicu kejatuhan. Ingat nggak bahwa teks itu kan yang akan yang T-tax itu ya, itu yang memicu kejatuhan itu. Kalau teori otak-atik gatuk, saya khawatir nih kembali ke soal RUU EUTN sedikit. Bangladesh yang ekonominya waktu itu lebih bagus tahun lalu, itu bisa ada revolusi besar hanya karena undang-undang yang membatasi rakyat biasa untuk bisa menjadi pegawai negeri. Undang-undang itu. Nah, jangan-jangan gara-gara RUU TNI yang begini, kan kemarin mahasiswa sudah camping gitu, walaupun tetap bisa. Sekarang juga sweeping. Ya, Sekarang lebih ramai artinya juga kalau kita tidak ingin sejarah berulang 98, ya harus pinter-pinter lah Mas ya. Jangan faktor-faktor yang menyebab amarah masyarakat itu harus diredam. Dan juga satu kehidupan ekonomi ya. Nah kita kan harus minta dong penjelasan
dari seorang yang paling bertanggung jawab di bidang ekonomi siapa sih? Menko pasti ya. Nah. Tapi kan Menko tidak terlalu diharapkan. Tidak. Dalam hal ini kan Sri Mulyani. Sebenarnya, hey, madam, what is happening gitu kan? Apa sih yang terjadi kok sampai kayak begini? Dia tidak bunyi ya? Nah, nggak Tidak bunyi, Silent cuman kenapa? itu aja. Terus kemudian Menko dipanggil ya. Iya. Menko Malah perekonomian isu yang dipanggil. beredar dia mau mundur atau jangan, malah ada yang teori otak Ya, karena mundur karena dia gitu. mau mundur makanya saya anjlok. Nah, itu kan mencari kambing hitam. Jadi Dan itu- artinya sebab yang sebab yang Harga jualnya biar lebih tinggi. enggak ke satu harga jualnya, enggak, tetapi ini penyebab dari intinya mau ditutupi dengan begitu sederhana. Penyebabnya jauh, bukan itu gitu. Tetapi mau ditutupi, seolah-olah ini isu ini mundur lah, ya, Erlangga mundur lah gitu. Tapi kalau kita lihat ya selama 10 tahun ini malah ekonomi rusak kok di bawah Sri Mulyani. Gimana? Tapi gini ya. Kita bertiga nih ya. Kalau saya mengatakan seperti itu, kan tidak ada posisi. Tapi dia kan seorang ekonom yang setiap hari begitu. Makanya Mbak Sri, cobalah kapan-kapan kalau kita undang di sini itu mau dong ya. Nah, Ayo itu. berhadapan Iya. gitu kan. Jangan nanti ngutus lagi utusannya yang nggak kompeten jawab juga kan. Waktu itu kan pernah kan ya. Nah jadi menurut saya kita harus fair lah ya. Jangan kita memframe apa sembarangan segala tanpa kita berani kok ya. Tuh, berani kan Anda? Oh Nah, iya, sih. anytime dong. So menurut Bung Antoni, bursa kita akan membaik nggak? Hari ini katanya naik dikit ya? Sudah 2 hari ini berturut-turut naik, 2 hari ini. Itu Jauh. kok bisa naik itu kan Kenapa? Ada gini-gini. intervensi lagi? Nah, biasanya kan dulu gitu kan. Kalau kita harga nilai tukar rupiah kita anjlok gitu kan, langsung di-push gitu kan. Nah, ini gimana? Aku kan nggak tahu nih cara-cara. Nah, ini secara detailnya memang sulit kita lihat. Apakah ada intervensi apa tidak? Tetapi yang pasti adalah dianggap ini sudah murah, terus dibeli. Orang berbondong-bondong Orang-orang beli. Tapi ada satu hal juga yang membuat ini positif, dalam arti gini, bahwa kejatuhan bursa itu membuat OJK memberlakukan peraturan buyback itu tanpa RUPS. Dulu tidak boleh tuh. Jadi mereka yang perusahaannya sahamnya jatuh, mereka bisa beli kembali, gitu. Bisa beli langsung tanpa RUPS. Kalau dulu tidak boleh, dibatasi dong. Masa perusahaan dia bermain di sahamnya sendiri, kan nggak boleh. Karena tidak boleh Insider itu. trading. Ke satu insider trading, dan kedua memang itu secara undang-undang tidak boleh. Karena dia itu cuma memperlakukan supaya orang investasi di sahamnya. Gimana begitu saham jatuh, ya sebetulnya mereka yang merasa ini murah yang harus beli gitu. Kenapa ini diambil sama perusahaan? Nah ini satu, bahwa ini sebetulnya in long term sebetulnya membahayakan posisi bahwa perusahaan boleh buyback tanpa RUPS. Jadi ini goreng-menggoreng itu ya istilahnya ya? Ini berbeda lagi dengan goreng-menggoreng, tapi ini kepentingan minoritasnya yang tidak dipenuhi gitu kan. Nah itu. Tapi saya mau begini Mas. Jadi saya mau kembali kepada siapa yang bermain di belakang ini ya, siapa yang kemungkinannya ya bukannya udah aktornya jelas. belum. Masih nggak puas juga. Oke. Kan dia bilang gini, kita kan belum tahu pasti ya begini. Gini, saya kan 10 tahun ini mengamati perilaku pemerintahan ini, pemerintahan yang kemarin, pemerintahan Jokowi. Jadi saya rasa saya sangat yakin apa yang saya analisakan ini kebenarannya itu peluangnya sangat besar sekali gitu. Karena politik cawe-cawe itu ya? Banyak lah. Saya memperhatikan itu dari 2014, akhir 2014, 2015, 2016, apa yang diinikan, yang dia memberikan satu kebijakan, kita udah tahu tuh. Ini larinya mau kemana. Nah, jadi gitu. Jadi gini. Karena udah. Jadi ada, sebentar, Ya. jadi ada namanya praduga tak bersalah, tapi kalau saya bilang Praduga praduga bersalah. bersalah. Jadi gini. Kita nih selalu, kalau saya tetap masih punya prinsip ya, kita harus punya sumber permasalahannya siapa. Ya. Nah saya kok sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa Mr. Jokowi lah sumber dari kericuan yang ada. Ya. Menurut saya ya. Kenapa Mas? Apa? Dalang segala bencana. Ya apapun namanya. Tapi gini, kenapa sih tidak bisa bijak gitu ya? Contohnya kayak manggil apa itu para konglomerat atau para pengusaha besar ke rumahnya, buat apa lagi gitu loh ya. Terus juga ikut-ikutan
dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu lagi. Itulah. Bu, ya sudah toh ya. Ya gini Mas. Bantu Jokowi ya bantu. Jangan dong Pak Prabowo sampai hari ini merasa bahwa dia itu berhutang budi. Kok itu dipertebal? Jangan dong. Tapi itu sindrom orang mantan presiden yang nggak punya kerjaan dan nggak mau tahu mau ngapain. Selain harus ngotak-ngatik itu. Kalau Ini sadis nih. presiden level internasional kan ada Bill Clinton Initiative, si Tony Blair, hampir semua presiden. Obama itu juga punya Obama Institution. Iya. Nah, Jokowi nggak membangun apapun yang jelas, maka ya Mau bangun partai baru, kan ada tuh partai kegiatan. apa itu terbuka, partai atau perusahaan nggak jelas. Tapi sempat ditulis di media Singapura menulis partai eksklusif gitu. Nah, waktu kita sudah hampir habis, kembali sedikit saya rekap nih ya, bahwa kalau bisa lah, RUU TNI itu bermasalahnya begini Mas, menurut saya nanti tolong dikomentari. Kita itu harus meniru Athena. Berpikir filsafat yang kemudian sampai ribuan tahun kemudian terjaga. Jangan seperti Sparta. Iya. Sparta itu militeristik, Iya, itu iya. nggak boleh itu. Gimana Mas? Ya itu, makanya perbedaannya gimana nanti gimana itu dua hal yang berbeda ya. Kalau seorang politisi berpikir ya besok pokoknya gimana. Tapi kalau seorang negarawan nantinya itu Generasi ke jauh depan. ke depan ya. Iya. Nah, sekarang ini kita terlalu banyak politisi, tapi minus negarawan. Makanya jadinya seperti ini. Ya, itu yang menurut saya yang paling utama itu ya. Dan yang kedua, pemahaman tentang demokrasi itu separuh-separuh, ya, hanya simbolik. Dan orang-orang yang katanya juga memahami apa itu kerakyatan, ya, bahkan sebuah institusi besar ya dalam politik yang katanya mengatasnamakan kerakyatan, ternyata kok tidak kurang memperlihatkan dirinya sebagai the protector gitu, of the people, defender of the people, kayak gitu loh. Itu yang jadi kacau. Bung Antoni, menurut sampean dalam seminggu ke depan ISHG gimana situasinya? Saya rasa Apakah tenang kepercayaan lagi. pasar kembali balik? Kalau kita lihat ini kepercayaan pasar sudah balik kembali. Artinya bahwa pada saat itu juga sebetulnya kalau saya lihat bukan tidak ada kepercayaan pasar yang turun, ada yang bermain. Ya kan gitu kan. Jadi kalau dalam seminggu ke depan naik kembali 400 poin, berarti mungkin teori Bung Antoni itu betul. Ini sudah hampir. Kita lihat nanti ya. Ya, Kita oke. diskusikan lagi Ya. minggu depan. Oke. Baik, sobat bongkar habis, karena keterbatasan waktu kita akhiri dialog ini dan kita akan ketemu lagi dalam beberapa hari ke depan di episode yang sama untuk membicarakan Indonesia yang lebih baik dan akan kita bongkar habis kolusi, korupsi, manipulasi. Oke, Terima kasih, Mas Eros. siap. Siap.